Lah. Qala al-Munawi fi syarhil kabir ala jami'is shaghir. Jadi Syekh Al-Minawi dalam kitabnya Syarah Al-Kabir ala jami'is shaghir berkata, beliau itu berkata, diriwayatkan bahwa ketika bismillah atau basmalah yang mulia itu diturunkan, ya, gunung-gunung itu bergetar karena keagungannya. Malaikat Zabaniyah kemudian berkata, ya, jadi pada saat ayat basmalah yang mulia ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala niku, gunung-gunung bergetar semua. Kenapa? Karena keagungannya basmalah. Kemudian malaikat Zabaniyah itu berkata, bagaimana malaikat Zabaniyah berkata, man qara'aha lam yadkhulun nar, ya, barang siapa membacanya, dia tidak akan masuk surga, dia tidak akan masuk neraka. Ngeten. Jadi saya ulangi lagi, Syekh Al-Minawi di dalam kitab Syarhul Kabir ala Jami'is Shaghir berkata, diriwayatkan bahwa ketika ayat basmalah yang mulia itu diturunkan, maka gunung-gunung itu bergetar karena keagungannya. Kemudian malaikat Zabaniyah kemudian berkata, man qara'aha lam yadkhulun nar, barang siapa membacanya maka dia tidak akan masuk neraka. Jadi nek wong gelem maca basmalah itu tidak akan masuk neraka. Basmalah ini terdiri ingatase 19 huruf, nggih. Siji ba, terus sin, nggih. Terus napa malih? Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Hitung bae, pasti 19 huruf itu, ya. Basmalah ini terdiri dari 19 huruf. Nah, jumlah 19 itu sama dengan jumlahnya malaikat yang bertugas menjaga neraka, okay. Jadi barang siapa yang banyak mewiridkannya atau membacanya, maka Allah akan memberikan atau memberinya sebuah rizki. Sekarang rizki niku akeh, gitu. Ono rizki pangan, ono rizki ganteng, ono rizki nupo-rupo. Langkahnya disebutakan Allah akan memberinya rizki berupa kewibawaan di hadapan penghuni langit dan bumi. Ngaten niku. Jadi sing sapa wonge maca basmalah, nggih, mongko Allah bakal maringono rezeki ingkang arupi kewibawaan, nggih, kewibawaan di hadapan penghuni langit dan bumi. Jadi nek sampean kepengin wibawa ning ngarepe makhluke Gusti Allah, yaiku ing antaraning para menungsa, ya, mongko sering-seringo ngakeh-ngakehono maca napa? Bismillah. Ngeten niku. Dengan bismillah inilah juga Allah Subhanahu wa ta'ala
kan tahta Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nah, contohnya apa? Pada saat Ratu Balkis, ngerti Ratu Balkis ya? Ratu Balkis itu tunduk dengan suratnya Nabiullah Sulaiman alaihi salam, dan isi suratnya yaitu Bismillah. Ngeten niku. Lajeng nang kene nang kitab Mujarabat Al-Dhairabi ini diterangkan lagi man qara'a bismillahirrahmanirrahim, ya, barang siapa bukan di sini diterangkan barang siapa yang menulis bismillah sebanyak 600 kali, ya, an ba'di sholihin annahu qol man katabal basmalati, ya kan, di situ barang siapa menulis basmalah sebanyak 600 kali kemudian membawa tulisan tersebut, maka dia akan tampak berwibawa di dalam hati setiap makhluk yang memandangnya. Jadi kalau sampeyan kepengin berwibawa di hadapan makhluk, ya, maka tulislah huruf basmalah 600 kali dan kemudian tulisan tersebut dibawa oleh sampeyan. Contohnya napa? Tulis ana sebuah, dia ditulisnya ning kertas putih ora apa-apa bisa niku. Ditulis ning kertas putih tanpa ana garis apapun nggih. Kaya dene HVS dan lain sebagainya. Tapi ditulis nang sampean 600 kali bismillahirrahmanirrahim. Sampai 600 kali ke bawah. Nah itu nanti sampean insyaallah akan diberikan rezeki oleh Allah berupa kewibawaan. Jadi semua itu wibawa terhadap sampean. Ngeten niku. Bahkan di sini diterangkan setiap makhluk yang memandangnya. Jadi siapapun makhluk yang memandangnya, entah itu manusia, entah itu malaikat, entah itu jin sekaligus, maka akan berwibawa sampean. Amin. Kemudian di sini diterangkan lagi, diriwayatkan dari sebagian ulama, ya, dan ba'du shalihin annahu qala man katabal man qara'a, ya, man qara'a bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari sebagian ulama-ulama salih, mereka berkata barang siapa yang menulis basmalah sebanyak 625 kali. Kalau tadi itu 600 ya yang pertama, yang kedua ini diriwayatkan oleh ulama-ulama saleh, barang siapa yang menulis basmalah sebanyak 625 kali kemudian membawa tulisan itu, maka Allah akan menganugerahinya kewibawaan yang agung. Bahkan tidak ada seorang pun yang kuasa menimpakan kejahatan padanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nek sampeyan kepengin aman lunga-lunga misale ya, siji Allah bakal maringono kewibawaan, lan kedua sampean tidak akan bertemu dengan orang-orang yang menjadi musuhnya sampean. Ngeten niku. Dan ini insyaallah mujarab. Amalan ini sangat mujarab. Karena hampir semua para alim ulama dulu itu sering membuktikannya. Ngeten niku. Alhamdulillah insyaallah mujarab. Kemudian di antara khasiat yang lainnya, khasiat basmalah adalah sebagaimana yang pernah dikatakan oleh sebagian ulama soleh, barang siapa yang menulis basmalah pada secari kertas, ya, nulise niku ning awal bulan Muharram. Singgalane bulan Muharram ing antarane napa mawon? Bulan Syura, ya kan? Terus apa malih? Hah? Kagak tahu ya.
Ini bulan Muharram ya. Surah gue di ning awal bulan Syura. Nang awal bulan Muharram nang kene disebutna sebanyak 113 kali ditulisnya niku. Ning kertas polos, kertas putih. Kemudian tulisan tersebut itu di bawah, maka dia tidak akan menjumpai sesuatu yang dibenci. Ngoten niku. Contoh sampean nggih duwe wong syarat-syaratnya kan mesti ana sing ora disenengi ya. Ngoten niku. Carane sampean nggih ana sing ora disenengi. Nek sampean gelem menulis ayat bismillah ini 113 kali, maka Allah kemudian sampean membawanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memberikan keberkahannya sehingga sampean tidak akan berjumpa dengan sesuatu yang sampean benci selama sisa umurnya. Luar biasa nggih? Ngeten niku. Jadi nek sampean kepengin berkah ya kaya ngono. Kemudian mereka juga mengatakan barang siapa yang membacakan bismillahirrahmanirrahim 12.000 kali. Yeah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 12.000 kali. Dan setiap selesai membaca 1.000 kali diselingi sholat 2 rakaat. Ya, diselingi oleh 2 rakaat dan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajatnya, kemudian melanjutkan kembali bacaan basmalahnya hingga ketika hitungan 1.000 kali, kemudian dia mengulangi cara yang dari pertama itu tadi sampai selesai 12.000 kali, insya Allah hajat apapun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas izinnya Allah. Contoh sampean duweni hajat kepengin ranking 1 nang sekolahan misalnya ngono ya. Wis sampean lakonono kowe wengi maca bismillahirrahmanirrahim 12.000 kali. Setiap 1.000 ambal, setiap 1.000 kali sampai melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah hajat ya ora apa-apa, sholat sunnatul hajat roknata ini lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya, jadi setiap 1.000 kali sampean sholat. Setiap 1.000 kali sampean sholat, setiap 1.000 kali sampean sholat dan ditutup dengan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu tutupannya. Jadi setiap 1.000 tutup dengan sholawat, kemudian sampean sholat sampai hitungan 12.000 kali. Berarti sholatnya ada 24 rakaat. Nggih, ada 24 rakaat. Paham kira-kira nggih? Kemudian sampean iki memohon kepada Allah. Wes terserah mohon perkara apa baik, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean duwe bojo kepengin duwe bojo bisa, ayo gue ya. Ngono, sampean kepengin duwe duit akeh, berkah rezekine bisa. Karena di sini diterangkan hajat apapun. Ngeten iki. Kemudian hasiat yang lainnya, sing sapa wonge maca basmalah lajeng diwacakna ning onta, nggih. Kemudian dibacakan di onta, hewan onta niku. Hewan onta sing wis tua sebanyak 786 kali, nggih. 786 kali selama 7 hari berturut-turut dengan niat apa bae sampean monggo. Maka insya Allah niat itu akan terwujud, baik untuk mendatangkan kebaikan, menolak keburukan, supaya ontane
laku dijual, insya Allah dengan segera akan laku terjual. Orang namun onta tok jane. Nek ulama saleh bukan hanya namun onta, karena zaman dahulu kala kebanyakan onta ya, jadi nganune onta. Nek nang Indonesia kebanyakan wedhus, apa kewan apa bae niku saged. Misalnya sampai duwe wedhus kepengin didol kok ora laku-laku. Nggih. Wacanen. Bismillahirrahmanirrahim 786 kali selama 7 hari berturut-turut. Ya. Dengan niat kebaikan. Ya supaya laku terjual. Ngoten niku. Berarti rumah juga bisa. Semuanya bisa. Semuanya bisa insyaallah. Ngoten niku. Insyaallah cepat terlaku. Kemudian khasiat yang selanjutnya yaitu barang siapa sing sapa wonge maca basmalah sebanyak jumlah hurufnya. Ngeten niku ya. Jumlah hurufnya pira? 9. Coba diwaca bareng-bareng. Siji. Terus. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro. Ha, mim, nun. Alif, lam, ro, ha, ya, mim. 19. Barang siapa yang membaca basmalah sebanyak jumlah hurufnya, yakni sebanyak bilangan yang tadi saya sebutkan, yaitu 11, kemudian sampai itu menjalankan sholat sunnah 6 rakaat dengan 3 kali salam, okay, yang pada setiap rakaatnya sampai itu membaca surat Al-Fatihah dan Al-Insyirah sebanyak 15 kali. Kemudian setelah sholat sampai membaca. Jadi contohnya yang tadi ki, sederhana ya, sampai maca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Niku jenengan sholat disit 6 rakaat 3 kali salam. Terus setelah sholat sunnah 6 rakaat dijalankan. Nah, nanti dulu setiap rokaatnya ya, setiap rokaatnya itu setiap ba'da Fatihah baca alam nasyrah. Niku sebanyak 15 kali. Sebanyak 15 kali. Alam nasyrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim terus sampai 15 kali. Kemudian setelah selesai sholat sampai membaca doa. Apa doanya di situ? Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'aluka bi'azamati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'aluka bi jalali thana'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'aluka bi haibati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi hurmati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi jabaruti malakuti Kibriyai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi'izzati wa quwwati wa qudrati. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa' qadri wa yassir amri wajbir kasri wa aghni faqri wa atil umri bifadlika wa karamika wa ihsanika ya man huwa qaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf alif lam mim ra bisirrismillahil a'zami
Bismillahil a'zamin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum al-aliyyul azim al-akramu dzul jalali wal ikram wa as'aluka bi jalalil haibati wa bi'izzil izzati wa as'aluka bi kibriya'il 'azamati wa bi jabarutil qudrati an taj'alani minal ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun wa as'aluka bi dawamil baqa'i wa dhiya'in nuri an taj'alani minas salihin wa as'aluka bi husnil baha'i wa bi isyraqi wajhikal karim an tudkhilani bi rahmatika fi jannatin na'im ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi gitu. Jadi anggar sampean punya hajat ya, napa mawon saged sampai nelakonono salat sunah 6 rakaat 3 kali salam. Setiap rakaatnya sampai membaca setelah Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Insyirah 15 kali. Kemudian setelah selesai salat sampean membaca bismillah, basmalah, ayat basmalah, bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 19 kali. 19 kali. Kemudian setelah membaca basmalah 19 kali, kemudian sampean membaca doa ini yang tadi saya baca ya. Allahumma inni as'aluka bifadli, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Wa as'aluka bi'azamati bismillahirrahmanirrahim, dan aku memohon kepadamu dengan kemuliaan bismillahirrahmanirrahim, dan aku memohon kepadamu dengan keagungan serta keterpujian bismillahirrahmanirrahim, dan aku memohon kepadamu dengan ketinggian martabat bismillahirrahmanirrahim ila akhirih. Jadi seperti itu nggih. Intinya barang siapa yang mempunyai hajat apapun terkait kebaikan, maka lakukanlah sholat 6 rakaat 3 kali salam. Setiap rakaat setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Insyirah sebanyak 15 kali. Setelah selesai 6 rakaat, maka sampai lakukanlah membaca ayat basmalah 19 kali, kemudian membaca doa ini. Maka insya Allah dipun qabul sedaya hajatipun. Amin ya rabbal alamin. Niki ora terlalu abot ya. Kemudian lagi, barang siapa yang melakukan amalan-amalan tersebut, apa yang menjadi hajatnya niku akan tercapai. Ingat niku nggih, apa yang menjadi hajatnya akan tercapai. Kemudian di sini diterangkan, beliau ketika Syekh Ahmad Ad-Dairabi Al-Kabir telah meneliti sebagian kitab yang menjelaskan bahwa barang siapa yang membaca doa yang bagaimana? Doa yang nanti saya baca nanti ya. Barang siapa yang membaca doa di bawah ini sebanyak 112 kali, maka Allah mengabulkan hajat-hajatnya. Doanya bagaimana di situ? Yaitu doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bifadli Bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi Bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati Bismillahirrahmanirrahim wa bimanzilati Bismillahirrahmanirrahim. Di situ kalau yang belum diharokati sekalian. Irfa qadri wa yassir amri wasrah sadri ya man huwa kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf
Alif lam mim. Alif lam mim shad. Alif lam mim ra. Ha mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bisirril haibati wal qudrati wal jabaruti wal azamati ij'alni min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atikal muhibbin waf'alni kadza. Nah, di sini ya. Jadi kan nenggene diterangna bahwa wa ahli ta'atikal muhibbin waf'alni kadza, titik-titik di situ ya. Di situ titik-titiknya itu diisi dengan hajatnya sampean. Jadi titik-titik di situ di bagian apa? Di bagian mana? Waf'ali kadza ya. Di waf'ali kadza, buka di situ di kitabnya, di situ ada. Min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atikal muhibbin waf'ali kadza. Di situ sampean berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diteruskan, ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ngaten ya. Genah wis ya di situ ya. Jadi barang siapa yang membaca doa tersebut sebanyak 112 kali, maka Allah akan wujudkan apa yang menjadi tujuan. Allah akan kabulkan apa yang menjadi hajatnya sampean. Nah, kemudian di antara penjelasan-penjelasan yang mengupas tentang keutamaan-keutamaan basmalah itu adalah sebuah riwayat yang pernah disebutkan oleh Al-Allamah Al-Khatib Asy-Syarbini. Ya, Al-Allamah. Terus siapa? Al-Khatib Asy-Syarbini. Beliau itu wafat pada tahun 1566 Masehi. Dalam muqaddimahnya beliau ngendika, nggih, qala ruwiya annahu awwala ma nazala ala Adam alaihi salam bismillahirrahmanirrahim. Ngoten niku. Jadi Al-Allamah Al-Khatib Asy-Syarbini beliau berkata, diriwayatkan bahwa yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Adam alaihi salam adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi Adam memperbanyak diri membacanya sehingga Allah menerima taubatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Wah, berarti kan luar biasa. Sampean memperbanyak bismillah niku, memperbanyak baca ayat bismillah niku luar biasa, gitu. Bahkan apa? Akan diampuni juga dosa-dosanya. Selain doa-doa kita yang lainnya dikabul, maka dosa-dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu basmalah diangkat dan diturunkan kepada Nabi Nuh. Jadi setelah Nabi Adam alaihissalam, kemudian kepada Nabi Nuh diturunkannya. Maka ketika itu dia sedang ada di atas kapal yang kemudian terdampar di atas gunung. Lalu basmalah itu diangkat dan diturunkan lagi kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka Ibrahim pun membacanya pada saat itu. Dia berada di timba, kasarannya di ketepel ya, ketepel besar yang melempar api. Maka Allah menjadikan api yang membakar Ibrahim. Dengan keadaan dingin dan selamatlah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Adam, Allah menurunkan bismillah kepada Nabi Adam, kemudian diangkat lagi oleh Allah menurunkan kepada Nabi Adam basmalah, kemudian oleh Nabi Adam diamalkan, dibaca sebanyak-banyaknya, kemudian sampai mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah sudah mengampuni semua dosa-dosanya, kemudian bismillah itu diangkat lagi oleh Allah dan diturunkan lagi kepada Nabi
Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan, akhirnya terdampar di sebuah gunung kan perahunya, ya kan? Akhirnya diselamatkan dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diangkat lagi oleh Allah Bismillah itu. Kemudian setelah diangkat diturunkan lagi kepada siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pada saat apa pada saat apa Allah menurunkan basmalah kepada Nabi Allah Ibrahim? Pada saat Nabi Allah Ibrahim akan dibakar. Makanya 40 dina 40 wengi ora keseng orang apa? Nggih ta? Rambutnya ora pasah. Wah. Makanya gue nanti ada kitab yang lain yang membahas terkait bismillah yang khasiatnya lebih luar biasa. Ngerti niku. Jadi bismillah ini luar biasa. Bahkan dibakar pun insyaallah ora apa-apa. Angger wong wis bisa nyawiji karo bismillah. Artinya apa? Istiqomah dengan bismillah. Engkau nyenangi wong wadon kayak tok ting kayak tok ya. Wong wadon juga seperti itu, nyenangi wong lanang kayak ting kayak ganteng soleh kayak ting aja kan tadi. Nika ngoten. Kemudian basmalah itu diangkat kembali dan diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Nabi Musa dikejar oleh Raja Firaun. Kemudian diangkatlah Bismillahirrahmanirrahim, diturunkanlah oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, suruh mengangkat apa? Mengangkat tongkatnya, dus, terbelahlah laut dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ngeten niku. Maka dengan bismillah itulah kalah Raja Firaun. Nah, kemudian basmalah ini diangkat kembali dan diturunkan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Dulu pada saat ibu kota dulu dunia ini adalah apa? Yerusalem yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Terus ada kerajaan lagi yang bernama Bilqis. Akhirnya Bilqis itu taubat, ya kan, dengan wasilah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah itu maka dengan perantara basmalah Allah menurunkan seluruh jin juga manusia dan burung-burung untuk Sulaiman. Jadi seluruh makhluk-makhluk pada tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian bisa menundukkan raja atau ratu Balqis. Kemudian semua makhluk dari kalangan bangsa jin, hewan, tetek bengek tunduk kabeh karo Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi setiap kali dia membaca, maksudnya dia itu Nabi Sulaiman alaihissalam membaca, seketika itu juga setiap makhluk akan taat kepadanya. Jadi pada saat bismillah itu diturunkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, semua ketika Nabi Sulaiman kemudian membaca dan mewiridkannya, satu kali membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka tunduklah seluruh makhluknya. Luar biasa tidak? Luar biasa ini. Kemudian basmalah itu diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kembali kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka dengan perantara bismillah, Nabi Isa alaihi salam pun bisa menyembuhkan orang-orang buta dan orang-orang yang menderita kusta. Dengan perantara bismillah pula lah Nabi Isa alaihi salam mampu menghidupkan orang yang telah mati. Makanya anak pribahasa, wah kan cukup bismillah, anak para wali cukup bismillah tapi ya dadi nggih mboten ya niki, karena mau mengistiqomahkan, mewiridkan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya Bismillahirrahmanirrahim sampai istiqomah, luar biasa. Ngeten. Nah, pada saat bismillah itu diturunkan kepada Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan buta, mata buta dan lain sebagainya. Kemudian basmalah ini kemudian diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada Nabi Agung Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah basmalah itu sebagai pembuka yang agung, ya. Dan Allah bersumpah bahwa tidaklah seorang mukmin menyebutnya dengan nama bismillah kecuali akan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Tidaklah seorang pun dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacanya, yaitu artinya membaca bismillahirrahmanirrahim untuk memohon hajat kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan hajatnya apapun itu. Luar biasa tidak? Kalau dulu nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Aisyah, itu semua itu hanya kebanyakan oleh nabi tersebut. Kalau ini bukan hanya yang terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi apa? Keberkahannya bukan hanya untuk nabinya saja, tetapi seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mengamalkannya maka akan dikabulkan segala hajatnya apapun itu. Luar biasa tidak? Luar biasa nih. Terus kemudian lagi niki khasiat-khasiat niki nggih. Di antara khasiat basmalah yang lain, barang siapa yang membacanya ketika hendak tidur sebanyak 21 kali, maka Allah akan memberikan keamanan kepadanya pada malam itu dari syaitan, dari pencuri, dari mati mendadak, bahkan akan dilindungi dari setiap bahaya. Niku sampean nek arep turu nggih, maca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Abot apa ora? Enteng nggih? Jadi mulai sekarang kita belajar kalau mau tidur wudu dhisik, maca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Iya. Jadi 21 kali. 21 kali. Maka insya Allah akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam itu. Keamanan pencuri, mati mendadak, intinya akan dilindungi oleh Allah dari segala mahara bahaya. Lalu apabila dibaca dibaca di hadapan orang-orang yang zalim, insya Allah di situ ya dibaca sebanyak 50 kali, maka Allah akan menghinakan orang zalim itu. Contohnya ada orang yang zalim kepada sampean, ya ngerti zalim ora, menganiaya kepada sampean, kemudian sampean membacakan ayat basmalah ini sebanyak 50 kali, maka di situ Allah akan menghinakan orang yang zalim tersebut. Kemudian nek sampean duwe penyakit atau sampean itu nantinya ada tamu kemudian ya minta obat, ya mari sampean bacakan wae bismillahirrahmanirrahim 100 kali selama 3 hari, tapi selama 3 hari, melainkan penyakit itu pasti akan terangkat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anggar ana tamu, ana wong kok duwe penyakit, ya wacanan wis bismillahirrahmanirrahim 100 ambal 100 kali selama 3 hari berturut-turut, dengan air atau dengan apa ngana terserah sampean. Insyaallah di situ nanti akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ada lagi khusus bagi orang-orang yang belum punya istri atau suami, ya kan nggih, niki ada nih. Jadi khasiat yang lainnya adalah untuk mahabbah atau pengasihan, ngeten niku. Nah, karena disebutakan ya, barang siapa yang membaca basmalah sebanyak 786 kali, barang siapa yang membacanya sebanyak 786 kali pada sebuah wadah yang berisi air, artinya sampean itu membacanya neng gelas, tapi gelas niku diisi banyu, kemudian banyu iku diombekno
marang wong iku, insyaallah wong iku bakal tresno karo sampean. Kepenak apa ora? Jadi barang siapa ya yang ingin mempunyai ilmu pengasihan, ya, diasihi oleh orang lain, maka bacalah bismillah sebanyak 786 kali di gelas, dan gelas itu diisi air, ya, kemudian dibacakan 786 kali. Insya Allah orang yang diinginkan, orang itu akan mencintainya dengan cinta yang amat dalam. Jadi berkahnya luar biasa. Nah, contohnya dua bojo sok mben, aku bojone angel temen ngoten niku. Ya, ora apa-apa. Dua bojo kok bojone angel. Wacanan kowe mau selama 7 dina ya ora apa-apa ngoten niku. Ya, selama 7 dina wayah esuk ngoten niku. Niku saged niku. Nek nangkane diterangkan hanya dibaca saja. Ya, dibaca 786 kali di wadah. Ya, wadahnya itu berisi air, yaitu gelas misalnya ngoten niku. Gelasnya dikisi air, diwaca bismillah 786, bojone kok kakek wacanan kuwi insyaallah nurut. Engko dadi bojone akeh. Ana niku ya. Insyaallah. Jadi ora usah pusing-pusing wong Islam niki kepenak. Ngoten niku. Niki berkah bismillah niki nggih. Nah, niku. Kemudian apabila diminumkan pada orang-orang yang bodoh, niki nggih. Apabila diminumkan pada orang-orang yang bodoh, maka orang bodoh itu artinya gini, apabila diminumkan pada orang-orang yang bodoh atau sulit paham, yang sulit paham ya bodoh ya kan. Dan apa ya? Membacanya niku pada saat matahari terbit. Ya pada subuh lah ya intinya ya. Pada subuh kok diwaca nang banyu tegese nang gelas sing berisi air 786 ambal. Insyaallah sing maune bodoh akan jadi pinter, akan dihilangkan oleh Allah kebodohannya. Nah, ini khususnya para santri niki. Kepengen pinter nama badan? Kepengen nama badan? Kepengen ya? Lakukan saja setiap ba'da subuh sampean dewekan wacanan bismillahirrahmanirrahim 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 ping 786 kaya ngono ya. Insyaallah. Kemudian ditiupkan selama 7 pagi. Ya, sing maune jundel pikirane niki kok dadi cerdas. Sing maune nggo hafalan iki angel, insyaallah dadi cepet hafal. Ngoten niku. Nggih Pak nggih. Nggih mangke diamalkan bae niku. Mangke ini insya Allah ada sanadnya sampai kepada pengarang kitab tersebut. Ada niku. Sementara di penting diamal namanya bismillahirrahmanirrahim 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 ping 786 ngoten niku. Insyaallah. Jadi anggar wong kowe mau istiqomah gelem kaya ngono terus, mendengarkan pun bisa langsung cepat hafal. Iya, peka nanti. Ngoten. Lajeng nang kene diterangaken malih khasiat ingkang sanesipun yaiku kanggo ngobulaken sekabiyaning hajat. Ketika sampean juga akan bertemu dengan seorang pejabat, misalnya ngaten niku. Contohnya sampean akan bertemu dengan seorang penguasa. Apalagi penguasa-penguasa zalim, ya kan? Sampean bertemu dengan seorang penguasa zalim atau pejabat-pejabat yang lainnya. Sampean kepengen ketemu supaya pejabat niku atau penguasa itu tunduk sama kita, niku bisa berpuasalah sampean puasa ning dina Kemis, terus bukanya juga di hari Kamis. Jadi intinya berpuasa dulu selama 7 hari ya, mulainya dari Kamis. Nanti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah bukannya itu tapi kalau di sini nggak diterangkan seperti itu ya. Kalau di sini nggak harus puasa, nggak apa-apa. Tapi kalau lebih afdal kan kepengen energinya lebih jos, itu harus berpuasa. Kalau di sini diterangkannya tidak pakai apa?
tidak pakai puasa, cukup sampean itu berpuasa hari Kamis tok, ya kan? Lah sampean itu berbuka, lah bukanya nganggo kurma. Nggih, bukanya karo kurma. Ora oleh nganggo sanes, ora oleh nganggo sega, ora dicampur apa-apa. Nganggone banyu putih terus kurma. Sedina tok niku mboten apa-apa niku. Niku wis ini kuat. Ngoten niku. Nah, kemudian setelah jenengan buka, ya, setelah sampean berbuka puasa pada hari Kamis, dengan bukanya itu jangan dicampuri dengan yang lain kecuali dengan air dan kurma saja, 3 biji kurmanya. Kemudian sampai menunaikan sholat maghrib, dan setelah sholat maghrib maka bacalah bismillah ini 121 kali, ya, 121 kali. Setelah itu lakukanlah sholat isya, disambung sholat isya. Maka setelah sholat isya sampean membaca sebanyak-banyaknya, ya. Jadi habis bukanya itu hanya memakan air dan kurma. Setelah buka sampai menunaikan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib sampai membaca bismillah 121 kali. Terus sampai setelah sudah 121 kali kau ujuk-ujuk isya, teruskan sholat isya. Setelah sholat isya sampeyan maca bismillah terus, aja nganggo hitungan, intine so akeh-akeh, ngoten niku. Sampai napa? Sampai sampeyan merasa ngantuk dan tertidur di situ sampai waktu subuh. Nah, pada hari Jumat sampai ngelakoni akhirnya ngantek subuh terus sholat subuh. Setelah sampai ngelakoni sholat subuh, maka bacalah lagi. Maka baca bismillahirrahmanirrahim. Ngoten niku. Sebanyak berapa? 121 kali lagi. Jadi kalau maghrib 121 kali, dilanjut isya nggak usah pakai hitungan sampai subuh. Setelah subuh membaca bismillah 121 kali. Kemudian setelah sudah membaca 121 kali itu tadi, sampean itu menulis bismillah, ya. Kemudian sampean tulislah bismillah itu. Maka kemudian setelah sudah ditulis, bawalah. Maka demi Allah, di sini diterangkan, wallahi, maka demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, wallahi la ilaha illa anta la ilaha illa huwa, orang yang melakukan amalan itu baik laki-laki maupun perempuan pasti akan terlihat ceria, akan terlihat mencorong, akan terlihat bercahaya. Entah itu laki-laki maupun perempuan pasti akan terlihat kenapa? Bercahaya seperti bulan purnama niku, seperti bulan purnama, dan akan terlihat bercahaya di penglihatan semua manusia, dan dia akan menjadi seorang yang berwibawa, bahkan ditaati setiap orang yang melihatnya dengan rasa cinta. Bahkan mereka akan menuruti semua apa yang menjadi setiap tindakannya. Allah akan menancapkan kecintaan padanya di dalam hati setiap makhluk. Ngoten niku. Nah, cara nulis bismillah kepripun? Nah, niki nggih. Cara menulis bismillahnya bagaimana? Orang nulis ijazah bismillahirrahmanirrahim kemudian di bawah, tidak. Ya. Di sini diterangkan cara menulisnya sampean itu nanti contohnya gini. Ini pulpen, ya. Cara menulisnya kayak gini. Ini cara menulisnya nanti. Jangan kayak gini, ya. Jangan. Ini jangan ditempeli, tapi kayak gini sampean. Ini 3 seperti ini. Ini tulisnya seperti ini. Ba spasi cara-cara, ya. Jangan digandeng. Sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, alif, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Itu jangan digandeng. Itu nulisnya. Kemudian tulisan itu usahakan, ya. Ini diusahakan jangan sampai bisa terhapus.
Ingat niku. Jangan sampai terhapus. Terus kalau nulisnya, kalau huruf mim harus ada bolongannya, ya. Kalau mim itu harus ada bolongannya. Kalau nggak ada bolongannya nggak jadi. Ngaten niku. Maka insya Allah di situ jadi nanti. Enggak susah. Nanti juga kebiasaan mah bisa insya Allah. Cara nulisnya seperti itu. Iya kayak gini. Ba, sin, ngaten niku. Insya Allah bisa nanti. Nanti suatu saat kalau sudah ada di kitab yang lainnya nanti praktek. Kita itu praktek cara membuat al-awfa. Cara membuat tulisan Arab tapi bisa bermanfaat. Nanti ada praktek laki-laki dan perempuan. Nggih. Paham kira-kira nggih? Jadi seperti itu. Usahakan tulisan itu ya tidak dapat dihapus dan setiap basmalahnya itu ditulis pada larik atau barisan yang berbeda. Contohnya gimana? Yaitu tadi ba ada digandeng, sin ya kan ada digandeng, mim ada digandeng terus sampai ke terakhir 19 huruf itu tadi. Apabila ditulisnya 61 kali dan diletakkan pada anak, maka anak yang rawan mati maksudnya ya, anak sing sok gelem mati. Kadang kan ada orang lahiran mati kan kayak gitu ya. Nah itu insya Allah aman. Kemudian akan hidup sehat. Dan ini sudah banyak dicoba dan berhasil. Insya Allah, Allah maha segala sesuatunya ya, maha kuasa atas segala sesuatunya. Itu kalau 61 kali tulisnya. Kalau satu kali nggak apa-apa, itu dibawa langsung terus bertemu, maka insya Allah semua akan dicintai sampean, dicintai oleh semua makhluk. Mencorong sing mau ireng ya kan mumut koyo mencorong kaya wis kecantik temen ayo temen nganggo susuk apa ya, wah sekarang nganggo zaman susuk-susukan ngoten niku. Ki nganggone apa Bismillahirrahmanirrahim. Wah kayak ganteng temen cak. Wah Gus Tanjung kok ya Allah Chan. Sama Ustadz Dewa wis ganteng pinter maning soleh dah ngoten niku. Ujuk-ujuk jos maning pandang mencorong ngoten niku. Seperti bulan purnama ya. Ya seperti bulan purnama. Nek bulan purnama kan pada seneng kabeh. Nah niku. Kemudian apabila ditulis ba sin min alif lam lam ha atau bismillahirrahmanirrahim dengan terpisah ya, sebanyak 100 kali tulisan kemudian dikubur di sawah atau ladang, insya Allah tanamannya itu akan subur. Jadi kalau sampean mempunyai somben duwe sawah, kepengen sawahnya subur, tulislah bismillahirrahmanirrahim dengan terpisah sebanyak 100 kali, 100 baris maksudnya ya. Ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, non ibaratnya itu. Terus baris dos maning sampai 101 baris, maka kemudian ditanam di situ tulisannya, maka insya Allah akan disuburkan dan terlindungi dari semua hama penyakit. Ngoten niku. Jadi akhirnya mengko tanamannya menjadi subur. Sing mau nek kudune panen, sing lain panen nek setitik dek panene akeh. Waduh, ngoten niku ya. Lajeng sing sapa wonge apabila ditulis pada papan atau lembaran timah, ngerti timah atau ora sampean? Timah tahu kan? Bandul pancing ngerti? Timbel ya. Nek jenengan ngerti timbel, kemudian timbel itu diempleng-empleng dipanasin, kan akhirnya kan napa? Lumer, ya kan? Sampai kemudian nang kono ditulis bismillahirrahmanirrahim. Satu kali aja gitu ya. Ditulis, dilempeng ditulis, kemudian digandulna maring jaring misalnya. Biasanya nelayan itu. Nah, biasanya nelayan. Terus ditulis bismillah itu tadi nang lempengan timbel niku wau. Engko insyaallah uli akeh. Kowe nggo pengasihan nang iwake do kumpul. Akhir ke jaring kabeh. Jadi banyak banget khasiatnya ya. Inilah bismillah. Lajeng insyaallah anggar iku diamalaken
Rika ora usah pusing-pusing golek kesepuan maning. Jadi balik saka kene, balik saka pondok dadi kesepuan wae wis. Iya. Dadi kesepuan. Ana penyakit wis ora sampe pusing, macakaken bismillah. Nah, iki masih tingkatan dasar iki. Nanti ada tingkatan-tingkatan kitab-kitab yang lebih unggul lagi. Nulis tok duweni manfaat sampean. Nulis misalnya raja niki set di Mac bisa mental itu ada. Nonton. Tapi nanti itu gampang. Nggak ada ya, itu nanti. Bismillah tok tes. Wong lewati ngelangkai bismillah apa tulisan rajah niku wau kobeng. Niku saged. Niku kobeng sehingga apa penglihatannya itu lautan, segara niku ada soalnya. Niku nanti gampang. Ini dulu saja. Ya. Lajeng nangane diterangkan sing sapa wonge nulis Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Sing sapa wonge nulis Ar-Rahmanir Rahim sebanyak 500 kali pada secari kertas, ya, tegese kertas putih nang kene ya, sing tanpa ana titik, sampean kudu tuku kertas anyar misalnya ngoten niku. HVS. Kemudian kertas itu dibacakan basmalah sebanyak 105 kali, 150 kali. Sampean menulis bismillah, sampean menulis Ar-Rahmanir Rahim sebanyak 500 kali. Kalau tidak salah sekitar berapa lembar ngoten niku ya. Berapa rai niku. Ditulis Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim. Wis ngantos dumugi 500 kali tulisan. Kemudian setelah selesai menulis sampean bacakan Bismillahirrahmanirrahim 150 kali. Kemudian dibawa untuk menemui penguasa, untuk menemui pejabat, untuk menemui orang-orang yang zalim, maka orang yang membawa tulisan tersebut akan aman dari penguasa, akan aman dari keburukan penguasa. Bahkan susah untuk artinya apa? Next sampai ora seneng, ora bakalan ditemoni karena wong sing zalim niku wae. Lanjut. Sing sapa wonge nang kene diterangaken sing sapa wonge nulis Ar-Rahim, nggih. Sing sapa wonge nulis Ar-Rahim ning kertas putih polos, ambal kaping 190 ambal, tegese 190 kali tulisan. Kemudian sampean setelah sudah menulis bawa Ar-Rahim itu di medan pertempuran, maka insya Allah sampean akan kebal. Tapi ini hanya ini ya, nanti ada rahasianya lagi ya. Ini hanya sebuah tulisan dulu ya. Nah, ini insya Allah akan kebal, bahkan tidak akan tidak akan menemui kesulitan maupun bahaya. Nah, dan paham kira-kira nggih? Khasiat selanjutnya yaitu barang siapa atau sing sapa wonge nulis basmalah pada secari kertas putih, kertas polos atau kertas HVS sebanyak 21 kali, kemudian dikalungkannya pada orang yang menderita sakit kepala, maka dia akan mendapatkan manfaat darinya. Jadi contohnya apa? Sampean ditekani wong nyong sirai puyeng ditakoni disit puyengnya puyeng apa, puyeng utang apa puyeng napa, anggar puyeng yang utang ya kerja nganako, tapi anggar puyeng ekon iku mergo gelelengan darah tinggi atau apa, sampai segera tulis tulis Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, kemudian digawe kalung, kon kalungan kowe mau, insyaallah engko dadi ora puyeng. Amin ya rabbal alamin. Urung ngopi, habis ngopi disit. Kemudian di sini diterangkan, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
Sing sapa wonge duweni hajat maring Gusti Allah, maka hendaklah berpuasa pada hari Rabu, Kamis dan Jumat. Apabila sampai pada hari Jumat, hendaknya dia mandi kemudian pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Setelah melakukan sholat Jumat, sampean kemudian bersedekah berapapun sampean terserah. Setelah sholat Jumat, hendaknya sampean membaca Allahumma inni as'aluka bismika, bismillahirrahmanirrahim, alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati arrahmanir rahim, wa as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, alladzi la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, alladzi mala'at 'azamatuhu samawati wal arda, wa as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim, alladzi la ilaha illa huwal ladzi 'anat lahul wujuhu wa khashi'at lahul absaru wa dhallat lahul qulubu min khasyatihi an tusalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa an tu'tiyani hajati. Di situ sampean titik-titiknya berdoa kepada Allah. Nanti bisa dibuka di YouTube ya, untuk mengharokatinya sampean bisa dibuka di YouTube ya, untuk mengulangi gitu ya. Nah kadang ngono, jadi angger sampean duweni hajat apapun itu, kok kepengen cepet hajatnya terkabul, puasa 3 dina. Mulai ning dina Rebo, Kamis, Jumat. Kemudian sampean adus ning Jumat langsung mangkat maring masjid nglakoni sholat Jumat. Sawise nglakoni sholat Jumat sampean maca donga niki, Allahumma inni as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim, alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah arrahmanir rahim, wa as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, alladzi la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, alladzi mala'at 'azamatuhu samawati wal ardh, wa as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim, alladzi la ilaha illa huwa alladzi 'anat lahul wujuhu wa khashi'at lahul absaru wa dhallat lahul qulubu min khasyatihi an tusalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa an tu'tiyani hajati. Titik-titik sebutkan hajate nyong kepengin uli bojo ayu, nyong uli kepengin bojo ganteng, nyong kepengin sukses dunia akhirate, nyong kepengin uli ilmu manfaat dan lain sebagainya. Terserah titik-titik itu tadi. Puasa sunnah biasa, sahur ngeten niku biasa, ngeten niku. Insyaallah di situ akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu an juga berkata, jangan engkau ajarkan amalan ini kepada orang-orang yang bodoh di antara kalian, sehingga sebagian mereka mendoakan keburukan pada sebagian yang lain, sebab seketika itu juga akan dikabulkan oleh Allah. Jadi sampai dia ngelakoni iki aku ndongakno mateni wong bisa. Ngerti ora nek? Arep ndolimi wong iki bisa. Tapi inget nyora ridho. Nah, orang tak ijazah nang ilmu niku. Sampai arep gawe wong kae mriyang bisa, tapi aku ora ngizini, aku ora ngijazahi. Tapi anggar sampean gawe ke supaya keseneng karo nyong. Iya. Lah iya iya. Ya, ki ngomongnya gitu pelet-peletan nggih. Aduh bahaya. Bahaya niku aja ya. Mengene hati-hatilah, hati-hati sangat. Sing sapa wonge ingin mencegah setiap orang dari tindakan sewenang-wenang. Misalnya sampean iki kepengin duwe pager goib, nggih. Kepengen duwe pager goib awake dipager. Dadi wong arep njahili awake dhewe niki ndak bisa. Akan menjahili kita itu tidak bisa. Niku bisa ditulis nanti. Dengan menulis jadwal basmalah ning timbel niku wau. Timah, sebuah timah atau timbel.
tuliskan nama orang yang akan dimaksud ke dalam wifi. Contohnya ya, nyong gawe kayak ngene, sret kotak ya kan, nang kertas putih misal, nang kertas putih nang timbel ya, terus ngeten iki, terus nang kene ditulis nang kono tulisan nang kono kan nang gambar ya, ada kan tulisannya gambarnya, nang kono kan Bismillahirrohmanirrohim, terus nang kono anak fulan, ada nggak di kitabnya? Sudah banyak kitab kan? Ada kitabnya. Nah, di situ kan ada tulisan fulan ya. Nah, di situ ada tulisan fulan, tulis jenenge niku orang. Nah, ini disebutkan. Jadi masukkan ke dalam wifi tersebut nama-nama orang yang akan menganiaya kita, ya. Orang-orang yang akan menganiaya diri kita. Tulis jenenge gue nang kono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim fulan. Fulan gue maksud ditulis diganti nang kono ya. Diganti karo jenenge contone Dewa. Waduh, arep menjahili ingsun ya gue. Arep menjahili Pak Hendra katanya. Akhirnya Pak Hendra nulis tek kotak terus Bismillahirrahmanirrahim. Niki kok saudara kayak ngene ya. Seperti ini nih. Di sini kan ada apa? Fulan tulisannya ya. Nah, di sini sampean tulis jenenge Dewa misalnya apa Pak Hendra. Nah, karena ditulis maning nggih, anak fulan maning. Nih, jadi tulisan-tulisan yang di sini fulan maka diganti nama orang yang dituju. Maka insya Allah di situ akan aman kita. Paham kira-kira ya? Nah, setelah sampean itu sudah menulisnya, kemudian tulisan tersebut ditimah atau ditimbel itu sampean asapi, ngerti tak? Sampean membakar yang namanya kayu wangi. Ngerti kayu wangi apa ora? Garu, cendana, ngerti kan kayu cendana, ngerti tak? Atau kayu garu, cendana, kayu-kayu yang wangi. Kemudian dicampur dengan bawang merah. Kue ditulis ora apa-apa ngono. Mbok lalen. Ditulis ora apa-apa. Jadi siapna setelah sudah tertulis ditimah atau ditimbel bismillah ini dengan nama orang yang dituju, kemudian sampean itu menyiapkan kayu cendana atau kayu garu, bawang merah. Kemudian setelah sudah disiapkan, kemudian sampean bakar itu tadi. Bawang merah karo kayu garu dibakar, jepret. Timai nang dhuwure. Ngerti ora? Ki contohnya bakaran. Ki contohnya bakaran ya, wis ya. Iki kan asepe tulisan tadi yang ditimai itu di atasnya. Taruh diububi supaya terkena asap. Setelah selesai, habislah semua bakaran kayu dan bawang merah itu tadi, sambil dijaga nang sampean, nyalanya ini dijaga, jangan sampai potongan timah itu terkena api ya, maksudnya ya, jangan sampai, karena jika itu terjadi orang yang dimaksud akan mati. Ngerti tak? Ki kayak ilmu santet nih, kayak ilmu santet. Makanya ini ilmu rahasia sudah, tapi nggak ada rahasia di pondok ini. Ini harus santri sini harus pada bisa, harus pada becus, paham rak? Ngerti nih kok. Jadi nulis Bismillahirrahmanirrahim yang timbel di kotak-kotak ya, terus tulis tujuannya, orang yang dimaksud, siapna kayu cendana atau kayu garu, siapna bawang merah, bakar. Setelah sudah dibakar, kemudian apa? Setelah dibakar, jangan sampai timbel niku panas kemudian meleleh, karena dia akan mati. Niku jangan sampai. Niku juga saya tidak mengizini ya. Belum saya ijazakan kalau itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nanti niku. Ya Allah, Allahu Akbar. Dan setelah itu sampai itu sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim ini. Jadi
pada saat dibaca membakar itu ya, sampai membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismikal azimil azami wa huwa bismillahirrahmanirrahim alladzi anzalahul wujuhu wa qasa'at lahul aswat wa wajilat min khasyatil qulub an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa an taqdiya hajati min titik-titik di situ. Sebutkan nama orang itu tadi. Min di situ kan ya. Hajati min titik-titik. Allahumma in kunta ta'lamu annahu yarja'u amma huwa fihi fahdihi wa wafiqhu wa in kunta ta'lamu annahu la yarja'u fa anzil alaihi bala'aka wa sukhtaka wa ghadabaka wa ahlikhu ya qahiru ya qadiru ya muqtadiru ya Allah. Di WhatsApp 7 kali. Insyaallah wonge gue nek arep ditundukne bisa tunduk, nek arep dipateni iso mati. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya. Ngoten niku. Yang belum punya kitab siapa? Beli besok. Mboten ngertos. Ini penting, ini harus punya ya. Jadi nanti ketika sudah punya kitabnya enak. Niku ngoten. Kemudian di sini diterangkan lagi, bacalah doa yang tadi saya baca, Bismillahirrahmanirrahim itu tadi. Allahumma inni as'aluka bismikal azami bismikal azimil azami wa huwa bismillahirrahmanirrahim niku ila akhirih. Bacalah niku 700 kali. Maka apabila orang yang zalim itu bermaksud kembali pada kezalimannya, maka dia akan cepat binasa. Paham nggih? Akan cepat binasa. Tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa tersebut. Nggih. Jangan sampai ya. Nauzubillahi min dzalik. Wow, nggih. Hati-hati. Ini selembar lagi. Setelah mana yang rampung. Kemudian disebutkan oleh Syekh Imam Ahmad bin Ali Al-Buni. Imam Ahmad Ali Al-Buni itu pengarang kitab Manba'u Usul Hikmah dan kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Ya. Beliau wafat pada tahun 1225 Masehi. Kemudian di dalam kitab Syamsul Ma'arif, insyaallah sampeyan akan dikaji kitab ini. Syamsul Ma'arif ini insyaallah sampeyan akan dikaji. Syekh Imam Ahmad bin Ali Al-Buni juga pernah berkata di dalam kitabnya Ar-Raqim bahwa sing sapa wonge deleng sesuatu ning musuhe, ya, barang siapa yang melihat sesuatu terjadi pada musuhnya, hendaklah dia menulis bismillah atau basmalah pada lembaran timah, lalu dia tulis nama orang yang dimaksud. Itu tadi maksudnya, hendaknya mengasapi timah itu di atas api yang kecil sambil membakar kayu wangi dan atau kemenyan Arab, tapi jauhkanlah potongan-potongan itu, maka gue juga akan mati kena wong. Pokoknya aja sampai gue ya, gue di skip ya, tak skip. Ini membahayakan ya. Paham kira-kira nggih? Ngaten niku. Nauzubillah lah, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan. Ini di skip dan jangan dibaca. Intinya hanya untuk perbendaharaan saja, wawasan saja bahwa benar ada ilmu yang bisa membunuh orang dengan cara jarak jauh. Mudah-mudahan saja kajian ini bisa menjadikan lebih bermanfaat. Intinya petiklah yang baik-baik saja, nggih. Jangan yang buruk-buruk. Kalau yang buruk tinggalkan yang jauh. Kalau yang baik amalkan.
Contohnya apa? Itu tadi mente kedeleng ayu. Waduh, daripada masang susuk yang mahal duitnya akeh. Mending bismillah. Ya Rabbawika. Iya. Iya, daripada aku masang susuk ben keteleng ganteng, mending maca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti diulang-aling di YouTube ya. Nanti sampean tulis lagi. Setelah ini khatam, maka akan ada tebusan sampean berpuasa 3 hari atau 7 hari nanti untuk menebus kitab ini. Tebusannya bukan dengan uang, tapi dengan berpuasa. Jadi nanti ketika sampean di rumah ya, kemudian sampean minta tolongin minta bantuan dari orang lain gitu ya, oleh orang lain dimintain bantuan, maka gunakanlah ilmu itu untuk kebaikan. Oke, paham kira-kira? Ngucap sekemantan, Rabbana ftah bainana qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.